Halo, Assalamualaikum. Suara oke? Oke, Habib. Tampak? Oke? Kamera? Tambah, Habib. Oke, Bi. Alhamdulillah. Siap. Boleh mulai? Insya Allah boleh mulai, Bi. Oke. Siap. Oke, kita mulai. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'luma wa ta'lim. Wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah. Wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi. Wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita jumpa lagi di kelas kelima ya daripada kitab Quwat Asasiyah fi Usul Fiqh ini. Yang lalu kita sudah menyelesaikan pasal apa itu makna ilim, sudah selesai ya, makna ilim sudah selesai. Kemudian macam-macam ilim, don dan sebagainya. Sekarang kita akan masuk ke bab yang selanjutnya, yaitu apa? Tentang apa itu usul fikih. Sebenarnya bab ini kalau kita nak tengok daripada bab sebelumnya, ini hanya penjelasan daripada bab yang sebelumnya ya. Nih, setelah kita menyelesaikan apa itu asal, apa itu fikih. Sekarang usul fikih itu apa? Ketika kita mengidhofahkannya dan sebagai istilah di dalam fan, apa itu makna usul fikih itu? Dibilang usul fikih al-mu'tabar fi ta'rifi, yakni apa yang diiktiraf secara konsisten di dalam definisi usul fikih. Usul fikih adalah sebuah fan yang di dalamnya itu terdiri daripada 3 perkara. Apa itu? Yang pertama adalah turukul fikih al-mujmalah la turukuhul mufassalah. Yang pertama adalah turukul fikih al-mujmalah. Jalan-jalan atau metodologi untuk istimbat hukum-hukum fikih secara global. Bukan metodologinya secara detail, bukan. Apa tolak ukur detail dan global itu? Oke, kalau macam itu kejap ya, saya ambil papan tulis. Kejap. Ada turukul mufassalah, ada turukul apa namanya? Ada turukul mujmalah di dalam fikih. Ini untuk membezakan apa itu usul fikih dan apa itu fikih, dan bagaimana ilmu fikih itu berkembang daripada zaman dahulu yang kompleks sampai menjadi sekarang. Saya kira kita hanya fikih itu hanya sebagai nakolatul fikih, bukan istinbat langsung daripada kitab ataupun sunnah. Ini saya hapus. Tampak, Ustaz Amar, Ustaz Azri. Dibilang ketika kita itu mengatakan akimu sholata, Anda tengok daripada 2 aspek. Anda tengok akimunya saja, atau Anda tengok akimu sholah. Kalau Anda tengok akimu daripada aspek dia itu fi'lul amr, maka ini adalah turukul fikih al-mujmalah. Anda membahas tentang amr itu apa. Tapi kalau Anda tengok akimu sholata, perintah untuk mendirikan sholat, itu masuk dalam kategori turukul fikih al-mufassalah. Metodologi fikih yang detail, bukan tentang perintah, tapi perintah sholat, perintah yang khas. Kalau Anda tengok daripada akimu saja, apa makna akimu? Apakah dia itu perintah untuk wajib, atau sunnah, atau macam mana? Maka itu daripada bab usul fikih. Tapi kalau Anda tengok daripada akimu sholata, perintah untuk sholat, maka itu daripada babul fikih.
Maka fikih pada zaman dahulu itu bukan cuma wajibnya sholat, tidak, tapi bagaimana Anda mengetahui wajibnya sholat daripada aqimus sholat. Dan itu bukan sesuatu yang simple, sesuatu yang sikit, susah itu. Apalagi kalau aqimus sholat mungkin mudah, tapi yang lain-lainnya macam mana? Hadza huwa apa namanya? Fikih. Awalan turukul fikih al-mujmalah. Turukul fikih yang mujmalah yaitu cakap pasal amr, apa namanya, tentang perintah, larangan, bukan perintah khas atau larangan khas. Lah turukuhul mufassalah cakap pasal perintah atau larangan yang khas seperti kalbahas fi mutlaqil amr bi annahu lil wujub haqiqatan wa mutlaqin nahyi bi annahu lit tahrim haqiqatan. Seperti bagaimana membahas tentang mutlaqul amr. Apa sih amr al mutlak tanpa muqayyad dengan apa namanya, dengan perintah tertentu itu hukumnya wajib untuk wajib atau untuk mandub saja. Begitu pula kalau Allah itu melarang sesuatu. Larangan itu apa sih? Karena itu, Suf, tengok ya. Karena usul fikih itu membahas tentang perintah, larangan. Ilmu usul fikih ini bisa Anda gunakan bukan hanya di dalam kitab wa sunnah. Hatta di dalam nusus konuniyin bisa Anda gunakan kitab apa namanya usul fikih ini. Karena itu dulu di kampus master saya itu di WS itu orang-orang yang ambil law pun juga mesti mempelajari usul fikih, karena bagaimana cara usul fikih itu adalah bagaimana Anda itu ta'amul dengan apa namanya, ta'amul dengan nusus. Itulah usul fikih yang pertama adalah bagaimana apa namanya, adalah tentang cara istimbat atau cara memaknai perintah apa namanya, hal-hal semacam ini seperti perintah, larangan, bukan perintah yang khas. Adapun yang kedua, kaifiyatul istidlal biha. Bagaimana cara pemakaiannya setelah Anda mengetahui, oh, al-amr mutlak itu lil wujub, an-nahyi itu litahrim, al-qiyas itu hujjah. Oke, cara pemakaiannya bagaimana? Cara pemakaian qiyas bagaimana? Arkanul qiyas itu berapa? Syurutnya itu apa saja? Kemudian cakap pasal mafhumul mukhalafah. Oke, mafhumul mukhalafah itu hujjah. Tanpa Anda tengok, oh, mafhumul mukhalafah di hadis Nabi. Tak payah tengok itu. Mafhumul mukhalafah di ayat fulani. Tak payah tengok itu. Kalau tengok itu namanya sudah bukan usul fikih, tapi itu namanya fikih. Usul fikih hanya membahas tentang apa itu mafhumul mukhalafah. Apa itu amr, apa itu nahi. Kemudian bagaimana cara pemakaiannya daripada aspek syurutnya. Karena mafhumil mukhalafah tidak dipakai di dalam semua kategori, ada surut-surutnya khas. Begitu pula al-amr, ya dulu alal wujud tidak di semua aspek, ada beberapa kategori. Nah, cara pemakaiannya macam mana? Qiyas, hujjah tidak di semua perkara, ada beberapa syaratnya. Nah, itu juga dibahas di dalam usul fikih. Jadi usul fikih menjelaskan kenapa qiyas itu hujjah dan membahas bagaimana cara pemakaian qiyas, bagaimana cara pemakaiannya. Ketika Anda memakainya di dalam aplikasi tertentu, di dalam ayat tertentu, di dalam hadis tertentu, itu sudah tidak masuk usul fikih lagi, itu sudah masuk fikih. Sudah masuk apa namanya? Sudah masuk fikih. Wa kaifiyatul istidlal biha. Yang ketiga adalah sifatu man yastadillu biha wa huwal mujtahid. Yang ketiga daripada fan usul fikih itu adalah apa namanya? Syurutul ijtihad. Karena setelah dijelaskan apa itu turuk, apa itu metodologi fikih, bagaimana cara pemakaiannya, yang memakai siapa? Tidak semua orang bisa memakai ini. Biasa itu ya. Ada kalau tengok saya itu sering-sering baca berita-berita perang antara Rusia dan Ukraina. Banyak senjata-senjata yang kompleks. Nah, ketika sebuah negara itu membeli senjata, macam membeli pesawat F-16 atau Su-35, itu tidak hanya membeli, juga diajari bagaimana cara memakainya. Dan yang bisa memakai itu tidak semua orang. Hanya beberapa orang namanya pilot yang bisa memakainya. Begitu pula yang mengoperasikan roket atau macam-macam, itu tidak semua orang, hanya orang-orang yang khas. Sama, yang mengoperasikan usul fikih, yang menggunakannya harus orang-orang yang mempunyai kelayakan. Kelayakannya itu apa? Kita kenal dengan nama syurutul ijtihad. Dan nanti itu dibahas di akhir daripada kitab usul fikih nanti ini, dibilang
wasful mufti, wasful mustafti, al-mujtahid, semuanya itu adalah bab daripada bab daripada usul fikih. Maknanya ilmu yang membahas di dalamnya itu 3 perkara ini, turukul fikih al-mujmalah, kaifiyatul istidlal biha, wa sifatul mujtahid, itu adalah fan namanya usul fikih. Pas hadha wa usul fikih. Hadha wa usul fikih yani. Sifatu man yastadillu biha wa huwal mujtahid. Fa hadhihi thalatha huwal fannul musamma bihadzal laqab. Yani 3 bab ini kalau Anda tengok daripada Hay'ah Majmu'iyah itu adalah Itu adalah bab itu adalah fan usul fikih. Amma adillatul fikih at-tafsiliyah kaqaulihi ta'ala wa aqimus sholata. So, dijelaskan apa itu adillah fikih al-mujmalah. Adillah fikih at-tafsiliyah itu apa sih? Dibilang adillatul fikih at-tafsiliyah itu seperti contohnya wa aqimus sholata. So, tengok. Wa aqimu as-sholata. Dirikanlah dirikanlah sholat. Di dalam adillatul fikih tafsiliyah tidak membahas akimunya saja. Di dalam usul fikih membahas akimu. Akimu itu apa? Dia itu fi'lul amr. Fi'lul amr domirnya jama'. Lah, fi'lul amr kalau Anda tengok amr secara mutlak dia itu ya dulu alal wujub. Tapi ketika Anda nisbatkan kepada sholat, belum tentu dia itu wajib. Belum tentu dia itu wajib. Mungkin ada apa ya? Mungkin ada faktor-faktor yang menjadikan perintah sholat itu tidak wajib. Lah, yang mengetahui ini bukan usul fikih, bukan usuli, tapi fuqaha. Lah, fuqaha mengetahui bahwasanya amr ya dulu alal wujub itu daripada usuli. Fuqaha bahasnya bukan di situ, tapi fuqaha datang ke usuli, wahai usuli, saya minta hasil riset Anta pasal lafdul amr. Oh, lafdul amr ya dulu alal wujub. Terima kasih. Dia ambil, kemudian dia aplikasikan ke perintah-perintah Rasul dan perintah-perintah Allah. Lah itu adalah tugasnya fuqaha. Ada tugasnya apa namanya? Fuqaha. Wala taqrabu zina. Sama wala taqrabu as zina. Ini adalah nahi. Adalah apa namanya? Nahi. Usul fikih membahas an-nahyu ya dulu alat tahrim. Tanpa tengok madahnya itu apa? Sawaun la taqrabu, la taqulu, la tashrabu, la tanamu. Yang penting kalau ada larangan itu menunjukkan haram. Itu adalah urusannya usul fikih. Kemudian ketika larangan itu diaplikasikan ke zina, nah itu sudah bukan urusannya usul fikih. Sudah bukan urusannya usuli. Kalau usuli nekat untuk istimbatnya itu tidak diiktibar. Yang bisa untuk beristimbat itu adalah apa namanya? Fuqaha. Ketika Anda mengaplikasikan la taqrabu kepada zina, nahi kepada zina, itu namanya turukul fikih at-tafsiliyah. Karena sudah bukan mutlakun nahyi, tapi nahyun khas ila zina. Begitu pula wa sholatu sallallahu alaihi wasallam fil Ka'bah. Salatnya Rasulullah di dalam Ka'bah, apa namanya? Salat Rasulullah di dalam Ka'bah. Bukan menghadap Ka'bah ya. Kalau menghadap Ka'bah biasa. Di dalam Ka'bah. Kita kan disuruh salat menghadap Ka'bah kan. Kiblatnya ada di depan kita. Sekarang ini kita di dalam kiblat. Macam mana? Menghadap mana? Ustadz Ammar. Ustadz siapa itu? Ustadz Azri Pak Ammar itu. Azri. Ustadz Azri menghadap mana? Kita sholat di dalam Ka'bah, menghadap kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah, macam mana? Sile-sile nak menghadap manapun. Dan apakah boleh? Loh, kita kan sholat disuruh menghadap kiblat. Apakah boleh sholat di dalam kiblat, di dalam Ka'bah? Boleh. Sholatuhu sallallahu alaihi wasallam fil Ka'bah. Lah, apa ini? Ini adalah perbuatan Rasul, fi'lur Rasul. Apakah perbuatan Rasul itu hujjah? Itu adalah urusannya usul fikih. Nanti ada pembahasan dalam usul fikih tentang fi'lur Rasul. Kemudian perbuatannya Rasul di dalam perbuatannya Rasul yang khas itu bukan urusannya usul fikih, itu urusannya apa namanya? Fuqaha. Begitu pula wal ijma' urusannya usul fikih tentang takkid wa taksil mas'alatul ijma', dan nanti ijma' itu termasuk yang sangat penting tapi banyak orang itu tak paham. Pasal apa namanya ijma'. Rata-rata sekarang itu kalau ada nak memutuskan sesuatu yang penting pasti ada ijma'. Sawaun di Malaysia, di Indonesia, bahkan di dunia. Di dunia macam UN. Apa itu UN itu? Ada ijma'. Ijma', semuanya ijma', cuma
dengan level yang apa namanya dengan level yang tidak sehebat ijma'nya para fuqaha ya. Ijma'nya para mujtahid. Membahas pasal ijma, apakah ijma itu hujah, kekuatannya macam mana, bagaimana cara pemakaiannya, itu urusannya usul fikih. Ketika Anda mengaplikasikan ijma dalam masalah muayyanah, itu urusannya fuqaha. Kan sebetulnya al-ijma ala annali bintil ibn as-sudusa haitsu la asibalah. Ijma bahwasanya bintul ibn itu dapat 1/6 kalau tidak ada asibnya, wahwa ibn, wahwa apa namanya? Wahwa ibn. Ini adalah apa namanya urusannya fuqaha karena Anda menukil bahwasanya masalah muayyanah itu diantara masail al-mujma' alaiha. Begitu pula wa qiyasul arus, qiyas daripada masail usul fikih. Apa itu qiyas, rukunnya apa, syaratnya apa, semuanya adalah masail daripada usul fikih. Akan tetapi ketika Anda mengaplikasikan qiyas di dalam masalah muayyanah seperti qiyasul arus alal burfi man ibaihi mutafadilan. Dibilang di dalam hadis ada mengatakan al burru bil burri wal syairu bi syairi. Kalau Anda menjual makanan dengan makanan, bur dengan bur, tidak peduli kualitasnya macam mana, tolak ukurnya kena sekilo dengan sekilo. Walaupun apa namanya kualitasnya itu berbeda. Hadis Nabi semacam itu. Loh, Nabi ngomongnya gandum. Lah kalau beras macam mana? Yukosul aruz alal bur. Lah ketika Anda mengaplikasikan kias kepada aruz, kepada nasi, kepada beras, Anda kiaskan kepada gandum, tidak boleh Anda jual gandum dengan gandum. Kecuali beratnya sama, maka beras pun juga sama. Anda tidak boleh jual beras dengan beras, walaupun kualitasnya itu berbeda, kecuali dengan harga yang sama. Itu adalah pemakaian kias di dalam sesuatu yang muayyan, sesuatu yang khas. Dan itu bukan urusannya usuliyun, itu adalah urusannya apa? Fuqaha. Begitu pula al-istishab, nanti akan ada di adillah al-mukhtalaf fiha, atau babul istidlal, ada yang namanya apa? Istishab. Mabhasul istishab di antara mabhas usul fikih, tapi pemakaian istishab di dalam masalah yang khas itu adalah pembahasan fuqaha. Wastishabut thaharah liman syakka fi baqaiha. Ketika Anda sudah suci, kemudian Anda tadi saya kentut apa tidak ya? Al-asal Anda tetap suci. Falaisat min usulil fikih wa innama yudhkaru ba'duha fi kutubihi litamthil. Maka semua perkara ini bukan daripada bab usul fikih. Adapun disebutkan di dalam bab usul fikih hanya untuk tamthil saja, hanya untuk contoh saja. Hanya untuk contoh, bukan yakni makna contoh, falsafat daripada contoh diletakkan di dalam kutub usul fikih itu untuk memahamkan kaidah ammah, bukan dia itu daripada masalah itu. Bahkan di dalam mantik lebih dahsyat lagi, contoh itu boleh salah, tidak ada masalah. Karena tugasnya contoh untuk memahamkan kaidah kuliah. Kalaupun Anda bisa memahami kaidah kuliah dengan contoh yang salah, maka contoh sudah melakukan tugasnya dengan benar. Walaupun dia salah, tidak ada masalah. Karena itu di dalam mantik itu ada sebuah kaidah, apa itu namanya? Al-munaqasyah fil mithal laisa min da'bil muhaqqiqin. Berdiskusi di dalam misal, bukan di dalam kaidah, bukan daripada kebiasaan muhaqqiqin, karena contoh itu hanya untuk memahamkan kaidah, bukan hanya untuk memahamkan kaidah, bukan untuk itsbatul kaidah. Bukan untuk membuktikan kebenaran kaidah. Wan nadhar fiha innama huwa wadhifatul faqih. Dan nadhar di dalam masail muayyanah, di dalam aplikasi turukul fikih al-mujmalah ini, itu adalah tugas daripada faqih, bukan tugas daripada usuli. Fa innahu yatakallamu ala annal amra fi nahwi aqimus sholata lil wujub. Karena faqih akan berbicara di dalam masalah aqimus shalah, bahwasanya perintah di dalam aqimus shalah itu untuk wujub, khusus untuk aqimus shalah saja, bukan amr secara umum. Kalau amr secara umum untuk wujub itu urusannya usul fikih, bukan urusannya fuqaha. Wa nahyu fi qoulihi ta'ala wala taqrabuz zina litahrim. Dan larangan di dalam ayat la taqrabuz zina itu untuk tahrim. Bi khilafil usuli fa innahu innama yatakallamu ala muqtadal amri wan nahyi min ghairi nadharin ila mithalin khas. Berbeda dengan usuli, karena usuli itu
mereka itu melihat dan berbicara tentang makna daripada amr nahi secara umum. Mereka tidak berbicara amr dan nahi daripada aspek khusus daripada satu misal saja. Inilah perbedaan antara turukul fikih al-mujmalah dan turukul fikih al-mufassalah. Adapun bab yang selahnya, Said Muhammad bin Alawi al-Maliki membicarakan tentang apa saja yang akan Anda pelajari daripada bab usul fikih. Secara global, usul fikih di dalamnya itu ada 3 bab secara umum, yaitu apa? Turukul fikih al-mujmalah, bagaimana cara untuk turukul fikih mujmalah, epistemologi atau qawaid, istimbat secara umum, kemudian bagaimana cara pemakaiannya, dan siapa yang bisa untuk memakainya. Ini adalah 3 bab usul fikih secara umum. Secara khusus, babnya apa saja? Di dalam bab ini, di dalam kitab ini, ada sekitar berapa? 20 bab. Ini saya baca saja, karena kita akan membahas bab 20 bab ini secara detail, satu persatu, di kelas-kelas yang akan datang, insya Allah. Yastamilu ilmu usulul fikih ala abwabin muta'addidah. Dibilang abwab usul fikih, bab-bab di dalam usul fikih. Ilmu usul fikih itu mencakup beberapa bab yang banyak sekali, dan itu adalah apa? Dibilang aksamul kalam, macam-macam kalam itu ada berapa, nanti ada hakikoh wal majaz. Kemudian apa itu makna perintah, al-amr, an-nahi, larangan, al-am, umum, khos. Ada bab namanya mubayyan, ada mujmal, ada zahir, muawwal, semua itu akan kita bahas satu persatu di dalam daurah ini, insya Allah. Adz-dzahir wal muawwal wa af'alu sahibi syariah sallallahu alaihi wasallam, perbuatan Rasul. Nah, nanti akan saya bahas juga ketika mungkin kita cakap pasal nahi atau cakap pasal af'alur Rasul. Kalau Rasul tidak buat macam mana? Kan kalau Rasul buat ada pembahasannya. Kalau Rasul tidak buat macam mana? Apakah Rasul itu tidak buat menunjukkan perkara itu haram? Seperti apa yang diklaim oleh para Wahabi, para Salafi. Oh, Rasul tak buat, maknanya apa namanya? Haram. Apakah semacam itu ketika Rasul tidak buat sebuah perkara, menandakan perkara itu haram? Nanti insya Allah akan saya bahas juga di daurah ini. Kalau saya lupa, tolong diingatkan nanti ya. Mungkin saya akan bahas ketika masuk babul nahi, atau babul atau bab af'alu sahibu syariah insya Allah. An-nasikh. Nasikh itu sudah expired istilahnya. Dalilnya sudah hukumnya sudah expired, diganti hukum yang lain. Nasikh itu yang mengganti. Mansukhnya hukum yang sudah expired. Ijma itu termasuk pembahasan yang sangat penting sekali. Nanti basic-basicnya akan saya berikan di kelas-kelas yang akan datang insya Allah. Wal akhbar, tentang akhbarur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-hadr wal ibahah, tentang perkara-perkara sebelum syariat. Apa hukumnya? Yakni boleh atau tidak boleh. Kemudian al-qiyas, tentang qiyas. Tartibul adillah, di antara semua dalil yang sudah kita pelajari itu mana yang lebih kuat? Mana yang lebih kuat? Apakah kitab ataupun sunnah? Ya, sunnah. Mana yang lebih kuat? Ijma atau kitab? Ijma apa Al-Qur'an? Ya jelas Al-Qur'an lebih kuat. Tidak. Ijma lebih kuat daripada Al-Qur'an. Macam mana, Habib? Nanti akan saya jelaskan kenapa konsensus atau kesepakatan para ulama lebih kuat daripada Al-Qur'an. Tartibul adillah wa wasful mufti. Wasful mufti. Sifat daripada seorang mufti. Siapa itu mufti sebenarnya? Oh, ini ada mufti KL, ada mufti Kedah, ada mufti Perlis. Bagaimana sifat-sifatnya mufti itu macam mana? Wasful mustafti. Apa itu mustafti? Yang meminta fatwa. Saya datang ke mufti, saya meminta fatwa. Bagaimana seseorang itu diperbolehkan, kriteria orang diperbolehkan untuk meminta fatwa, dan kriteria orang yang diperbolehkan untuk menjadi mufti. Kemudian yang terakhir adalah tentang mujtahid. Apa sih mujtahid itu? Dan apakah mujtahid itu berlevel-level? Terus apakah kita sekarang ini boleh berijtihad? Kalau kita boleh berijtihad dalam konteks apa? Dalam konteks apa kita itu boleh berijtihad? Insya Allah semua itu akan kita bahas di dalam daurah ini. Insya Allah walaupun tidak mendalam, tapi minimal basic-basicnya saja. Jayid, al-an naqra, bab yang selanjutnya yaitu babu aksamil kalam, macam-macam daripada kalam. Karena bab usul fikih ini, ilmu usul fikih ini membahas tentang kalamullah wa kalamur rasul, atau
cara untuk istimbat atau memahami kalam istidlal daripada kalam sawaun kalamu rasul atau tidak, ya seyogyanya kita itu mengetahui dahulu tentang kalam ini lah. Sebenarnya masalah kalam ini ada kena-mengena dengan nahwu, dengan balaghah. Cuma apa ya? Pembahasan usul fikih ini tidak seperti pembahasan balaghah, tidak seperti pembahasan nahwu. Tapi usul fikih di sini hanya membahas masalah kalam yang berkaitan dengan fannya saja. Nanti di dalam kitab-kitab yang tinggi seperti Jamul Jawami, Anda akan melihat pembahasan pasal huruf, ma'anil huruf. Kenapa? Karena ma'anil huruf itu sangat membantu Anda untuk bagaimana untuk berijtihad. Dan di dalam ma'anil huruf ini yang berkaitan dengan usul fikih, para usuli akan membahas ma'ani huruf ini lebih detail daripada beberapa nahwiyun. Kenapa? Karena masalah ini berkaitan langsung dengan istimbatul ahkam minal kitabi wa sunnah. Begitu pula tentang hakikoh wal majaz. Karena hakikoh wal majaz ini di antara pembahasan kalam ada pembahasan hakikoh wal majaz. Kenapa kok dipelajari hakikoh wal majaz di dalam usul fikih? Walaupun untuk pembahasan lughah, karena hakikoh wal majaz mempunyai peran yang sangat penting tentang bagaimana Anda itu beristimbat hukum. Karena semua cara-cara ini berkaitan tentang qiyas, amr, wa nahi, semuanya itu berkaitan tentang apakah kalam ini hakikoh atau majaz. Sangat berkaitan sekali. Karena hakikoh itu kalau Anda cakap kalam ini hakikoh, Anda kan bisa langsung untuk beristimbat dengan mudah. Tapi kalau majaz, Anda memerlukan qarain dan perkara-perkara yang lain ketika Anda mengatakan ini adalah majaz. Maknanya, walaupun ini pembahasan lughah, tapi mempunyai kaitan yang sangat erat sekali di dalam masalah usul fikih. Karena itu dibahas mendetail, hanya ini saja ya. Tidak semua masalah lughah. Tidak ada, jadi maknanya tidak semua pembahasan nahwu ada di dalam usul fikih. Yakni, apakah di usul fikih ada babul maf'ul mutlak? Tidak ada. Apakah ada babul munada? Tidak ada. Kenapa? Karena itu tidak mempunyai hubungan yang kuat dengan masalah istimbatul ahkam. Yang ada di sini adalah pembahasan lughah yang mempunyai hubungan langsung dengan masalah istimbatul ahkam. Anda akan tengok di dalam kitab-kitab yang lain, dalam fan-fan yang lain, akan ada pembahasan pasal ilmu kalam, pembahasan pasal tahsin wa takbih akliyen, pembahasan masalah mantik, pembahasan masalah ilmu wada. Tapi tidak semua ilmu kalam ada di mantik, ada di dalam usul fikih. Tidak semua mantik ada di dalam usul fikih, tapi hanya beberapa bab saja yang mempunyai korelasi yang sangat kuat dengan pembahasan usul fikih disebutkan di dalam usul fikih. Kenapa? Agar Anda tidak perlu untuk balik ke dalam ilmu kalam untuk memahami makna ini. Apa yang Anda perlukan di dalam ilmu usul fikih, semuanya sudah ada di dalam usul fikih. Sekiranya Anda tidak perlu balik ke ilmu-ilmu yang lain. Itulah adalah filsafat. Kenapa pembahasan aksamul kalam, pembahasan pasal mantik ada di dalam usul fikih. Kemudian datang beberapa orang zaman sekarang mengatakan bahwasannya kita nak renew usul fikih, kita nak tajdid usul fikih. Bagaimana kita menghilangkan, kita sterilkan usul fikih itu daripada pembahasan kalamiyah. Kita sterilkan usul fikih itu daripada pembahasan lugawiyah, daripada pembahasan mantikiyah. Akhirnya la yabqa minal usul illa yakni la yabqa min usulil fikih illa syai'un yasir. Dan kita kalau nak membahas masalah itu, kita mesti rujuk ke fan-fan yang lain, dan itu mut'ib jiddan ya. Itu sangat capek sekali. Mereka tidak paham apa hikmah, apa maksud daripada ulama-ulama terdahulu meletakkan bab-bab yang berkaitan tentang ilmu kalam, tentang lughah, tentang mantik di dalam usul fikih. Mereka tak paham itu. Kemudian datang nak mujaddid di dalam usul fikih. Anda akan tengok zaman sekarang ini ada gerakan lah untuk tajdid usul fikih. Ada Ar-Raisuni itu di UIA itu pernah cakap pasal apa toh? Takyid usuli. Saya lupa, yakni mengarah ke sana, yakni mengarah ke sana, dan saya pun tidak terlampau setuju dengan dengan pendapat beliau, padahal beliau seorang doktor dan seorang alim yang kabir, tapi beberapa pendapatnya biasa. Saya tak terlampau setuju dengan pendapat beliau di dalam masalah takyid di dalam usul fikih. Anda boleh tengok muhadharahnya beliau ketika di UIA, di internet pun ada. Jiddan.
Babu aksamil kalam, bab macam-macam daripada kalam. Aqallu lafdin rukibu, yakni aqallu lafdin rakabu minhul kalama isman. Dibilang para ulama atau orang-orang itu mengatakan bahwasanya lafadz yang paling sedikit untuk ditarkib daripadanya itu jumlah mufidah ada dua, menggunakan dua isim. Ada beberapa cara ya Anda itu tarkib jumlah mufidah ya. Jumlah mufidah adalah sekiranya jumlah ini atau mubtada khobar ini atau sentences ini yufidu sukutal mutakallim. Yufidu sukutal mutakallim. Lah, ifadatu sukut mutakallim, sekiranya Anda mendengar, Anda tidak menunggu-nunggu apa kalam yang lain. Lah, makna itu bisa disusun dengan beberapa cara. Yang pertama, Anda bisa menyusunnya dengan dua isim. Kalau Anda bisa untuk menyusun sentences, kalimat atau kalam daripada dua isim, cukup. Contohnya apa? Allahu ahad. Ada mubtada dan khobar. Lafzul jalalah, mubtada. Ahad, khobar. Ketika saya cakap Allahu akbar, ini adalah jumlah mufidah, yufidu sukutal mutakallim. Atau isim dan fi'il, Anda bisa untuk tarkib jumlah mufidah daripada isim dan fi'il. Contohnya, koma Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Koma fi'il, Muhammadun adalah apa namanya? Isim, tidak ada masalah. Atau ismun wa harfun. Contohnya apa? Fin nida, nahwu ya zaidu. Ya zaidu. So, sebagian ulama mengatakan ya di dalam nida ini sebenarnya dia itu bukan huruf, tapi dia itu adalah fi'il, ai unadi. Unadi zaidan. Jadi sebenarnya bukan daripada huruf dan isim, tapi daripada fi'il dan isim. Ala kullin, wa huwa fin nida nahwu ya zaidu. Maknanya nida itu ya zaidu dianggap dianggap jumlah mufidah karena ya itu sendiri fi manzilati fi'il wa huwa unadi. Au fi'lun wa harfun nahwu maqama, atau daripada fi'il dan huruf. Apa itu? Maqama. Ma huruf, koma fi'il. Akan tetapi sebenarnya di dalam koma itu bukan hanya fi'il, tapi tersembunyi di dalamnya itu dhamirun mustatir takdiruhu huwa, ai maqama huwa, semacam itu. Dan istitarnya ini jawazan, berbeda dengan dhamir dhamir mukhatab ya. Istitarnya itu Istitarnya itu wujuban, tapi di dalam dhamir mustatir istitarnya itu jawazan. Ketika Anda mengatakan bahwasanya maqama itu terdiri daripada huruf dan fi'il, maka itu huruf dan fi'il ini dia tidak menghitung dhamir yang ada di dalam fi'il koma itu sebagai bagian daripada kalimat. Wa hadzal qism athbatahu ba'duhum wa lam ya'uddad dhamira al-mustatira fi koma ar-raji'i ila zaidin masalan kalimatan li adami dhuhurihi. Dan sebagian daripada ulama itu tidak menganggap dhamir yang mustatir yang ada di koma itu yang kembali kepada Zaidun sebagai kalimah, akan tetapi al-asah adihi kalimah. Al-asah dianggap huwa itu adalah kalimah, walaupun bukan kalam ya, kalimah maknanya mufrad, tetap dianggap dia itu mufrad. Jadi maqama bukan huruf dan fi'il, tapi huruf, fi'il dan isim. Wahwa isimnya apa? Dhamirul mustatir. Karena itu saya pribadi semestinya tarakubul jumlah mufidah daripada huruf dan fi'il atau huruf dan isim itu tidak mungkin terjadi. Karena ada semacam filsafat yang khas di dalam huruf yang melarang, yang mustahil untuk membuat jumlah mufidah daripada itu. Wallahu alam. Saya pribadi semacam itu. Karena itu jika ada huruf dan isim atau huruf dan fi'il, pasti ada hadzfnya atau ada takdirnya. Tidak murni huruf dan fi'il atau huruf dan isim saja. Berbeza dengan fi'il dan isim atau dua isim. Bisa untuk Anda jadikan jumlah mufidah tanpa ditakdir atau tanpa dihadzf. Wallahu a'lam. Taksimul kalam wa yanqasimul kalam ila khabarin. Yakni kalam itu sendiri terbagi menjadi beberapa pembagian. Yang pertama,
dibagi menjadi, kalau secara umum lah ya, kalau ada belajar mantik atau kitab-kitab balaghah, menjadi dua, ada khobar dan insya. Apa itu khobar? Khobar adalah ma yahtamilu sidqa wal kadhiba lidatihi. Dibilang perkara yang mungkin benar dan mungkin salah. Masalah ini sebenarnya ini masalah yang sangat basic loh ya. Yakni Syekh Said Foda itu pernah mengatakan kepada saya, masalah benar atau salah itu mempunyai akar yang sangat dalam sekali di dalam mazhab ahli sunnah, dan sekarang orang-orang barat itu pening, sedang pening dan sedang busy pasal bagaimana benar dan salah di dalam sebuah kalimat, yakni di dalam sebuah kalam. Bagaimana kalam Anda dikatakan benar, bagaimana kalam Anda dikatakan salah. Ahli sunnah wal jamaah mengatakan benar ataupun salah itu terpulang kepada realita. Contohnya ketika saya mengatakan, oh, Azri makan. Maknanya makan terjadi dulu, baru saya mengatakan Azri makan. Karena Azri makan adalah jumlah khobariyah, saya menghabarkan sesuatu yang sudah terjadi. Ketika apa yang saya katakan dengan mulut saya, dengan lidah saya, sesuai dengan realita, itu namanya benar. Tidak sesuai dengan realita, itu namanya salah. Bas. Hadza huwa benar dan salah menurut menurut ahli sunnah. Begitu pula Rasul itu jujur, pasti benar. Maknanya apa yang dikatakan oleh Rasulullah pasti sesuai dengan realita. Bila-bila saya akan jelaskan apa perbedaan antara realita dan nafsul amr. Itu dua perkara yang berbeda. Ada khilaf antara Syekh Said Foda, antara mutakalimin secara umum dan beberapa falasifah. Beberapa hari lalu saya membahas masalah ini dengan murid-murid senior saya tentang mafhum, apa itu mafhum realita dan apa itu mafhum fi nafsil amr. Ada sedikit perbedaan antara mutakalimin dan antara falasifah. Yang mana beberapa ulama mempunyai pendapat yang lain. Apa tolak ukur kebenaran di dalam perkataan? Ahli sunnah, benar adalah yang sesuai dengan realita. Khabar itu mungkin benar, mungkin sesuai dengan realita, dan mungkin tidak sesuai dengan realita. Lawannya khabar adalah insya. Apa itu insya? Insya adalah yang tidak tidak mungkin benar dan tidak mungkin salah. Maknanya tidak ada kena-mengena dengan benar ataupun salah. Kenapa? Karena benar ataupun salah adanya kesesuaian antara perkataan dan realita. Di dalam insya, realita tidak ada. Karena itu tidak disifati benar ataupun salah. Contohnya apa? Kalau insya itu memerintah. Ustadz Amar, Ustadz Azri, matikan lampu. Matikan lampu, saya cakap dulu, baru terjadi mati lampu itu. Berbeda dengan khobar, mati lampu dulu, baru saya cakap. Insya saya cakap, baru mati lampu. Karena itu tidak ada mutobakoh antara perkataan dan realita. Karena ketika saya cakap, realita belum ada. Tapi di dalam khobar, realita ada, baru saya cakap. Karena itu mungkin sesuai, mungkin tidak. Dan insya terbagi menjadi beberapa. Di antara daripada insya adalah apa? Al-amr, perintah. Wa ila amrin, wa huwa ma yadullu ala tolabil fi'il. Yang menunjukkan kepada tolabil fi'il, meminta kepada perbuatan. Wa ila nahyin, larangan, ma yadullu ala tolabil tarak. Menunjukkan kepada meminta untuk meninggalkan. Wa ila istighbar, wa huwa istifham, bertanya. Wa yanqasimul kalam ila tamannin. Apa itu tamannin? Tolabu malamat ma'afihi au ma'afihi usrun. Tamannin itu berharap atau berangan-angan. Apa itu tamanni dalam bahasa Arab? Maknanya Anda meminta sesuatu yang mustahil terjadi. Atau bisa terjadi, tapi susah. Saya nak hidup selamanya. Atamanna, saya itu hidup selamanya. Hadza mustahil adatan. Atau bisa, tapi susah terjadi. Saya nak jadi mujtahid mutlak. Atamanna an akuna mujtahidan mutlakon. Wah, itu fihi usrun, bukan mustahil ya. Fihi fihi usrun. Kalau Anda memahami qawaid asasiyah ini saja susah, sudah bukan fihi usrun, itu mustahil, itu sudah. Fal awal nahwu ala laita syabab yaudu yauman. Contohnya yang mustahil adalah coba masa muda itu balik sehari saja, mustahil. Sudah, waktu itu berjalan ke depan, tidak berjalan mundur. Yang kedua, kaqauli munqati'ir roja laita limalan fa'ahujju bihi, yakni orang yang bisa tapi susah. Kalau orang sudah
mungkati urroja, sudah tidak ada harapan atau susah harapannya, ya Allah coba aku ada uang, pasti aku akan haji. Padahal dia tuh miskin sekali. Makan hari ini, esok tak tahu makan apa. Kemudian cakap, saya berharap ingin haji. Itu namanya tamanni, karena susah untuk terrealisasi. Laita lima lan fa'ahujju bihi wa ila ardin wa huwa talab birifik. Arad itu offer. Ada offer, ada penawaran, tapi penawaran yang dengan lembut. Nahu ala tanzilu indana. Sila singgah dulu ke rumah saya. Sila singgah ke gubuk saya. Itu namanya apa? Arad. Wa ila qasamin wa huwal hilif. Qasam itu bersumpah. Wallahi la af'alan nakada. Semua itu tidak ada benar atau salahnya ya. Yakni bersumpah itu tidak ada benar atau salahnya. Kemudian qasam tidak ada benar atau salahnya. Di qasam di beberapa case-nya bisa, tapi qasam di arad, di tamanni tidak ada benar atau salahnya. Karena itu bukan daripada macam khobar, tapi daripada macam insya. Kemudian setelah itu Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki membahas pasal apa namanya al-haqiqah wal majaz. Dibilang wayan qasimul kalamu ila haqiqatin wal majaz. Ila haqiqatin wa majaz. Haqiqah wa majaz ini kalau Anda nak belajar ilmu kalam dengan benar, Anda nak belajar apapun, memahami haqiqah wal majaz ini qatil, vital sekali. Saya beberapa hari yang lalu itu saya pasang di SB pasal tafwid ahli sunnah dan Wahabi itu viral sikit itu. Saya dimaki-maki habis ya Pak. Saya tengok aja, saya tertawa aja. Semuanya banyak yang komen-komen itu tidak mengetahui apa hakikat dan majaz. Karena di dalam masalah tafwid wa ta'wil sangat berkaitan, bahkan juz'un min mafhumit tafwid wa juz'un min sebagian daripada mafhum tafwid dan sebagian daripada mafhumit ta'wil itu berkaitan dengan hakikat dan majaz. Hakikat dan majaz. Apa sih hakikat itu? Jadi kalau Anda tidak mengetahui hakikat wal majaz, Anda tidak akan paham tafwid wa ta'wil. Betul itu. Apa sih hakikat wal majaz ini? Wa yanqasimul kalam aidan ila haqiqatin wa majaz. Kalam itu juga terbagi kepada dua hal. Apa itu? Hakikat dan majaz. Apa itu hakikat? Hakikat adalah al-lafdul musta'mal fi ma wudi'alahu ibtidaan. Sebuah lafaz yang dipakai untuk makna tertentu. Dan makna tertentu itu diletakkan pertama. Jadi maknanya, contohnya lafdul pen atau kolam. Ini kolam. Lafdul kolam diletakkan untuk makna ini. Untuk makna sesuatu yang dipakai untuk menulis. Sesuatu yang dipakai untuk menulis, saya gunakan, saya ungkapkan dengan lafdul kolam. Apa dalil bahwasanya lafdul kolam itu digunakan untuk sesuatu yang menulis? At-tabadur. At-tabadur itu ketika dilafatkan kolam, otak Anda langsung ke pen. Nah, ketika dilafatkan lafdul kolam, otak Anda langsung ke pen, menunjukkan bahwasanya lafdul kolam itu hakikatun di dalam makna pen. Dan Anda tidak boleh untuk memaknai kalamnya orang selain hakikatnya tanpa ada dalil. Ustadz Azri tiba-tiba tanya saya, ajak saya ke kedai, Habib nak pesan apa? Saya nak pesan roti tampal. Oke. Kemudian datang mama cakap, Habib tak nak roti mama, dia nak roti telur. Saya marah. Loh, Anda kira saya tak tahu nggak saya nak cakap apa? Saya cakap roti tampal, ya roti tampal. Jangan Anda takwilkan kalam saya. Karena saya tahu apa yang saya katakan. Karena roti tampal diletakkan untuk makanan yang khas. Saya tahu itu. Dan ketika saya cakap roti tampal, ya tabadaru fidih nikah. Anda langsung paham makanan yang khas. Jangan Anda takwilkan itu. Jangan Anda takwilkan. Itulah pentingnya hakikat. Ketika saya mengatakan sesuatu, dan Anda memahami sesuatu langsung, itulah yang namanya hakikat. Karena lafadz yang khas untuk makna yang khas bisa dipahami itu hakikat kalau ketika Anda mendengarnya Anda langsung pahami satu makna. Wallahu a'lam. Kita tunggu dalam kejap.
Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jahit jiddan. Itulah apa namanya? Tadi apa tuh namanya? Al-haqiqah. Lafadz yang dipakai untuk apa dia diletakkan pertama kali. Maknanya ketika para lugawiyin dulu itu, orang-orang Arab itu melihat makna pen diletakkan baginya lafdul kolam. Lah, lafadz yang pertama diletakkan untuk makna itu tuh namanya adalah apa namanya? Haqiqah. Ma baqiya fil istimal ala maudhi'ihil lughawi al-awwal. Yakni yang tersisa di dalam pemakaian untuk maudhu itu makna lugawi yang pertama, apa yang diletakkan untuknya. Anda tengok kata-kata istawa yang saya bising itu di apa namanya di FB, kata-kata istawa. Diletakkan untuk apa? Diletakkan apa? Oh, tidak bisa. Maknanya itu banyak, tidak ada. Lugawi, orang-orang Arab meletakkan satu lafadz untuk satu makna. Karena bahasa digunakan untuk tawasul, untuk komunikasi, untuk communicate. Bagaimana kalau tiba-tiba Ustadz Azri mengatakan satu lafadz maknanya banyak? Saya bisa apa? Saya paham yang mana? Akhirnya saya tidak bisa berkomunikasi dengan Ustadz Azri. Kenapa? Karena apa yang Anda gunakan itu maknanya banyak. Itu apa namanya maknanya? Maknanya banyak. Setiap satu lafadz biasanya mempunyai satu makna. Oh tidak, maknanya banyak. Oke, kalau maknanya banyak, yang mana hakikatnya? Karena kalau ada satu lafadz mempunyai banyak makna, ketahuilah daripada banyak makna itu hakikatnya hanya satu. Yang lainnya itu semuanya adalah masodik ataupun majaz semuanya. Wa qala ba'dun fi ta'rifiha innaha mastumila fi mastuliha alaihil jama'atul mukhatibah. Ada yang mengatakan bahwasanya hakikah itu bukan yang diletakkan pertama kali oleh orang Arab, akan tetapi adalah yang dipakai sebagai istilah untuk kaum yang berbicara di sana. Maknanya hakikah bersemayam di Melayu, di Indonesia. Bersemayam. Hakikahnya apa? Hakikahnya adalah apa yang dipakai oleh kaum ketika mengatakan bersemayam. Itu namanya apa? Hakikah. Karena itu kadangkala ada kaum lawyer mengatakan bersemayam apa? Oh, ada kaum chef mengatakan apa? Itu namanya hakikah. Karena itu menurut pendapat yang kedua ini, hakikah itu bermacam-macam. Tapi ini bukan pendapat yang kuat. Karena itu Sayyid Muhammad bin Alawi mengatakan waqala ba'duhum. Bukan pendapat yang kuat. Sebagian mengatakan bahwasanya hakikah bukan yang diletakkan oleh orang-orang Arab pada awal mula ada bahasa, bukan, tapi yang dipakai sebagai istilah untuk bisa sembang satu kaum. Ai al-jamaah al-mukhatibah bidzalika lafadz. Ai jamaah yang berkomunikasi dengan lafadz itu, yang mukhatabah dengan lafadz itu. Bi an ayyanathu ala dzalikal makna bi nafsihi wa in lam yabqa ala maudhu'i lughawi. Sekiranya jamaah itu menentukan lafadz ini untuk makna yang khas, walaupun makna ini bukan makna yang dipakai oleh bahasa. Tidak ada masalah, itu menurut pendapat sebagian daripada ulama. Seperti sholat. Sholat maknanya adalah doa, akan tetapi oleh syariat, sholat dipakai untuk makna yang khas, yang tidak sesuai dengan maknanya lughawi, walaupun ada hubungan. Tapi itu bukan maknanya lughawi. Apa itu sholat dalam syariat? Jadi yang ada rukuknya, ada takbiratul ihramnya, itu namanya adalah sholat. Maknanya lughawi apa? Doa. Maknanya di sini ada yang namanya hakikatun syar'iyah. Nah, kalau Anda tengok di kitab-kitab yang lebih tinggi, hakikatun syar'iyah itu hakikatnya bukan hakikat, tapi dia itu adalah majaz. Hakikat, satu-satunya hakikat adalah hakikat yang diletakkan oleh ahli bahasa. Kemudian selain daripada ahli bahasa mengambil makna itu, kemudian ditambahi, dikurangi daripada maknanya asli, dipakai mereka untuk conversation sama satu mereka atau yang berkaitan dengan kaumnya mereka. Lah itu namanya adalah majaz. Kasolah al-musta'mala fi lisani syara' lil hay'ah al-maksusah fa innahu lam yabqa ala mawdu'ihi lughawi wa huwa du'a bil khair. Seperti salat yang digunakan di dalam lisanus syara', di dalam syariat, di dalam Islam untuk hay'ah maksusah, untuk gerakan yang khas,
untuk majmu'ah yang khas, yaitu yang ada takbiratul ihramnya dan macam-macam. Dan itu tidak tersisa daripada asal maknanya, yaitu apa? Doa yang baik. Adabah al-maudu'ah alal uruf lidzatil arba'ah kal himar fa innahu lam yabqa ala maudu'ihi lugawi wa huwa kullu ma yadubbu atau yadibbu alal arti. Bilang adabah. Dabah, kalau Anda tengok orang-orang sekarang mengatakan dabah itu adalah semua hewan yang mempunyai 4 kaki, itu adalah namanya dabah. Itu adalah yang dipakai di dalam mukhotobah, di dalam uruf. Anda kalau tengok di tarim, urufnya tarim mengatakan dabah itu adalah keledai betina. Ini orang apa? Ini kamu punya dabah. Apa itu dabah? Bukan yang punya kaki 4, keledai betina, khas untuk keledai betina. Terus kalau dikatakan orang ini dabah, maknanya bodoh. Orang ini apa namanya? Dabah, ada fulan dabah. Bodoh. Lah, padahal dabah itu menurut bahasa, bukan dia itu yang mempunyai 4 kaki, bukan. Dabah menurut bahasa maknanya adalah setiap hal, setiap makhluk hidup yang yadibu. Makna yadibu itu yang berjalan di atas bumi. Itu namanya apa? Namanya dabah. Yang melata, merah, macam-macam lah. Yang berjalan yang ada di atas bumi, itu namanya apa namanya? Itu namanya dabah. Sekarang ya. Sekarang kalau Anda tengok di berita-berita Arab, dabah itu tank. Dabah atau dababah, apa namanya? Tank biasanya, dababah tank. Jidan. Wa huwa kullu ma yadibu al-haqiqah tanqasimu bi i'tibaril wadi ila stasi asam. Yani menurut pendapat ba'duhum tadi itu, haqiqah daripada aspek siapa yang meletakkan makna yang awal itu ada 3. Ada haqiqah syariah yang diletakkan oleh syari'. Kalau disebutkan syari' di dalam kitab-kitab itu maknanya 2. Ya imma Allah Subhanahu wa taala secara hakikah atau Rasul sallallahu alaihi wasallam secara majas. Kasolah lil ibadah al maksusah, seperti salat untuk ibadah yang khas. Itu adalah hakikah, tapi bukan hakikah lugawiyah, itu adalah hakikah bi'tibari apa namanya? Syari'. Yang kedua adalah al hakikah al lugawiyah, adalah yang mawada'aha wadi'ul lughah kal asadi lil hayawanil muftaris. Hakikah al lugawiyah adalah lafaz yang diletakkan untuk makna yang khas, yang meletakkannya itu adalah yang pertama kali meletakkan bahasa. Siapa yang pertama kali membuat bahasa? Ada yang mengatakan Allah, ada yang mengatakan orang Arab, macam-macam. Seperti apa? Seperti al-asad, lafdul asad diletakkan untuk makna yang khas, yaitu apa? Al-hayawan al-muftaris. Hewan yang memangsa, hewan predator. Yaitu singa-singa yang kita tengok di zoo negara itu. Asalis al-haqiqah urfiyah wahiyya ma wada'aha ahlul uruf kadabah lidzatil arba. Yang ketiga adalah haqiqah urfiyah, adalah yang diletakkan oleh ahlul uruf. Ahlul apa namanya? Ahlul uruf. Ahlul uruf ini satu kelompok macam itu. Satu kelompok uruf di dalam satu sosial. Seperti adabah lidzatil arba. Lah bedanya apa? Kadangkala kalau Anda itu ahlul uruf ini tidak diketahui, contohnya di Indonesia, atau di tarim soalnya di tarim. Dabah itu apa? Dabah adalah ungsal himar. Siapa yang pertama kali mengatakan dabah itu adalah keledai betina? Saya tidak tahu. Tapi ini sudah dipakai di dalam sosial kita sudah lama. Itu namanya haqiqatun urfiyatun ammah. Lah, kalau yang meletakkannya itu kita ketahui, kata-kata fa'il contohnya. Fa'il itu adalah isim marfu ba'da fi'il. Siapa yang meletakkannya? Ahli nahwu. Lah, kalau yang meletakkan makna fa'il diketahui itu namanya haqiqatun urfiyatun khosoh. Hadza huwa pasal apa namanya kelas hari ini insyaallah, pasal haqiqah insyaallah. Pasal majas kita skip di kesempatan datang. Ini sudah nak 1 jam. Silahkan yang nak bertanya. Saya buka pertanyaan. Saya mengajar tak boleh lebih daripada 1 jam. Karena kalau sudah lebih dari 1 jam, saya punya teka apa namanya? Saya punya teka habis sudah. Sila, ada yang tanya?
Tak ada yang tanya, paham semua kah? Habib nak pastikan dia berarti kita hari ini membahas satu aspek aja ya Habib Aksamil Kalam Ah, untuk hari ini kita membahas makna apa namanya? Makna mu'tabar fi ta'rif usul fikih, apa itu usul fikih, kemudian abwab usul fikih secara tafsil, kemudian pas aksamul kalam wa huwal haqiqah, insyaallah pasal majas kita skip untuk kelas yang akan datang insyaallah. baik Habib. Syukran Habib. Oke, sama-sama. Apalagi? Sudah? Habib, nak bertanya Habib. Silakan. Yang hakikatu tanqasimu bi'tibari al-wadi' ni, yang ni untuk pendapat yang kedua Habib. Untuk pendapat yang kedua itu bukan untuk pendapat yang pertama itu. Okey, masih Habib. Sama-sama. Kan tuh kan, Anda tengok waqala ba'dun fi ta'rifiha innaha mastumila fi masuliha alaihi minal jamaah al-mukhatibah. Ini adalah hakikoh yang dipakai untuk yang diistilahkan oleh orang-orang yang berconversation itu. Ada yang berconversation untuk memahamkan kelompok mereka, yaitu syari, untuk memahamkan kelompoknya, untuk memahamkan kaumnya, menggunakan sebuah istilah. Nanti manatikoh juga mempunyai sebuah istilah untuk memahamkan orang yang masuk ke dalam circle mereka. Mutakalimun juga mempunyai istilah. Kalau yang buat istilah diketahui namanya urfiyatun khosoh, tidak diketahui namanya urfiyatun amah. 3 ini pembagiannya untuk makna yang kedua, bukan untuk makna yang pertama. Untuk makna yang pertama, hakikoh hanya satu saja, yaitu hakikatun lughawiyah. Wallahu a'lam. Habib, ada soalan dalam mesej. Apakah dalam rukun nikah siri termasuk hakikah syar'i? Apakah apa? Apakah dalam rukun nikah siri termasuk hakikah syar'i? Tak paham saya pertanyaannya. Apakah dalam rukun nikah siri termasuk hakikatun syariah? Saya tak paham, mungkin boleh dijelaskan lagi pertanyaannya. Oke, tak apa. Nanti tanya di Telegram ya. Kita diskusi di Telegram insya Allah. Cukup, Ustadz Azri? Cukup Habib. Oke, insya Allah. Kita jumpa lagi hari Kamis ya, insya Allah ya. Kita akhiri sampai sini. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Habib. Sama-sama. Waalaikumsalam. Syukran Habib.